Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimil mannan qadimil ihsan wa sallallahu wa sallama ala sayyidil akwan al-mustafa min adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Gomaril wujudi fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil maw'ud sirran wa jahran fi dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad du'a ilal huda wad dalalah alal khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini Allah telah memberikan kita nikmat dan anugerahnya sehingga kita dapat berkumpul sama-sama bersilaturahim, juga membaca ratib serta maulid. Tidak lain tidak bukan adalah untuk menjunjung tinggi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada malam ini alhamdulillah berkesempatan di kediaman Bang Fani beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga dan kita semua beserta keluarga besar kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita kelak dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam hadis ke-16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawati. Rawahul Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Adapun neraka dipenuhi, dikelilingi oleh perkara-perkara yang dicintai hawa nafsu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi rumah ini ada dua. Ada rumah di dunia dan rumah di akhirat. Rumah di dunia ini rumahnya tidak kekal, tidak abadi, hanya sementara biar gak kehujanan, biar gak kepanasan, biar bisa tidur. Ada rumah yang kekal, yaitu rumah yang ada di akhirat. Rumah kekal yang ada di akhirat pun ada dua. Ada rumah yang nikmat, ada rumah yang azab. Nikmat adalah yang ditunggu atau dijaga oleh malaikat Ridwan. Rumah yang azab adalah yang ditunggu atau dijaga oleh malaikat Malik. Tinggal kita bagaimana caranya menjalankan konsisten, komitmen agar bisa tembus masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu surga? Darun Naim, rumah nikmat, rumah kenikmatan. Yang mana surga ini juga ada beberapa macam. Surga ini ada beberapa jenis, ada beberapa rupa.
Ada misalnya daripada surga Darul Farah namanya. Ada surga Darul Farah. Wa qala alaihi salatu wasalam, inna fil jannati daron yuqalaha Darul Farah la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Nanti di surga ada namanya Darul Farah. Surga Farah. Apa itu surga Farah? Surga yang diperuntukkan yaitu untuk orang-orang yang sering membahagiakan anak kecil, yang sering membahagiakan anak-anak. Makanya kalau kita ketemu anak-anak, kita ngasih coklat, kita kasih makanan, misalnya kita kasih duit, ataupun kita kasih sesuatu yang bermanfaat lainnya. Bukan dikasih HP ya, dikasih HP malah ngaco nanti. Dikasih permen, dikasih coklat, ciki, duit. Nah, nyenengin, niat nyenengin. Kalau kita sering begitu, insya Allah kita akan masuk ke dalam Darul Farah, surga Farah yang mana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ayo ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, artinya ada banyak daripada nama-nama surga. Ada lagi misalnya di dalam surat Al-Bayyinah, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman dan melakukan daripada amal-amal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baiknya manusia. Jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Allah apa? Jannatu adnin. Ada juga namanya surga Adan. Artinya apa? Banyak nama-nama daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi nama surga Ar-Royan, yang mana diperuntukkan bagi orang-orang yang sering berpuasa. Ada namanya surga Royan. Dan banyak sekali nama-nama surga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ada juga daripada nama-nama neraka. Ada banyak. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Ma salakakum fi saqar? Apa salahmu, apa yang engkau tempuh sehingga engkau masuk ke dalam neraka Sakor? Nah, Sakor salah satu nama neraka. Ma salakakum fi saqar? Apa mereka menjawab? Qalu lam naku minal musallin. Dahulu kami ini enggak pernah ngelakuin sholat. Walam naku nut'imul miskin. Juga kami tidak memberi makan daripada orang-orang miskin. Ada namanya neraka Sakor. Ada juga di surat Tabarok. Wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu. Kalau saja kami mendengar, au na'qilu, dan kami berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami ini tidak akan berada di nerakanya sa'ir. Wal iyadu billah. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka yang sangat pedih. Kalau surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Neraka yang paling parah ada neraka Jahannam. Nah ini makanya kalau orang bilang, wah Jahannam banget loh, berarti udah parah banget. Maksudnya mungkin diperumpamain seperti neraka Jahannam. Di surga juga ada macam-macamnya, neraka juga ada daripada macam-macamnya. Maknanya apa? Tadi kita bahas bahwasanya surga ini dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu. Neraka ini dikelilingi, diliputi oleh perkara-perkara yang disenangi hawa nafsu. Contoh, misalnya kita mau berbuat baik, kita mau melakukan amal kebaikan. Misalnya kita berbakti sama orang tua. Misalnya kita mau menunaikan sholat. Misalnya kita mau mengeluarkan sedekah.
Kalau secara Kalau secara hawa nafsu bakal melarang. Di dalam diri kita ada hawa nafsu. Ngapain sholat? Ngapain bakti sama orang tua? Ngapain sedekah? Nah, artinya apa? Kalau mau masuk surga, jalan-jalan menuju surga, ini hawa nafsu tidak akan senang. Begitu juga daripada sebaliknya. Ketika jalan menuju neraka, wal iyadu billah, disenangi oleh hawa nafsu. Mabok enak, maksiat enak, kemudian judi enak misalnya, atau maksiat-maksiat yang lainnya, wal iyadu billah, disenangin oleh hawa nafsu. Kita ngikutin aja, diri kita terbawa aja oleh daripada hawa nafsu. Karena apa? Nafsunya senang. Nah, makanya kalau kita membaca rotib, kita membaca zikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu salah satu mendidik daripada hawa nafsu kita. Contoh, misalnya pertama-tama berat ngelakuin sholat, berat, mau sholat malas, lama-lama dilawan terus, akhirnya kalau nggak sholat takut, kalau nggak sholat takut dosa, takut malu sama Allah, takut apes, takut nggak berkah. Tadinya dulunya bodoh amat, tetapi lama-lama diasah, dilawan hawa nafsunya, akhirnya dia menjadi takut. Begitu juga wal iyadu billah, daripada sesuatu hal yang maksiat. Tadinya nggak berani. Kemudian terus hawa nafsu membisikkan kita, lama-lama jadi berani. Contoh, misalnya biasanya nggak pernah maksiat, tapi karena lingkungan tadinya nggak berani, tapi di kampung tersebut, di lingkungan tersebut misalnya punya sesuatu perjudian misalnya, mau nggak mau ikut jadi main judi, ikut jadi minum minuman keras. Tadinya nggak mau, lama-lama jadi mau. Artinya apa? Jalan menuju surga ini panjang. Nggak sekira yang kita lihat enak. Mungkin kita enak-enak yang ngelihat orang yang nikmat juga banyak cobaannya. Tapi kadang Allah tutup, kita nggak lihat, kita nggak tahu. Daripada apa kesedihan yang menimpanya, apa sesuatu yang membuatnya hatinya, daripada dirinya itu selalu rapuh, selalu galau. Kelihatannya enak, tapi nggak taunya utang di mana-mana. Kan nggak sedikit yang begitu. Kelihatannya mewah, mobilnya bagus, tapi utangnya banyak. Makanya kita bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadilah orang yang qanaah, bersyukur, qanaah. Jadi kalau nggak ada sesuatu yang datang, ya alhamdulillah. Nggak ada sesuatu yang datang, rezeki, ya udah kita nggak usah pusing. Nah, ini adalah kita qanaah, bersyukur. Itu adalah orang yang paling kaya, orang yang paling luas hatinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita qanaah aja, qanaah, terima Allah beri sesuatu yang diberi kepada kita. Husnuzon, nikmatin, itu lebih nikmat daripada kita maksa-maksa sama Allah. Kan nggak adab kita minta-minta sama Allah. Kan namanya kita sama guru aja ada adabnya, betul nggak? Kita aja sama orang tua ada adabnya, betul nggak? Begitu juga kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kita sama para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita juga harus menjaga adab kita kepada Allah, kepada wali-walinya Allah. Adab juga kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kita ini hidup, kalau nggak banyak keinginan, juga insya Allah rezekinya ada. Tapi karena kita banyak yang mau kita inginin, aku mau yang ini, aku mau yang itu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Iya, maksudnya apa? Pelajaran, yang penting kita nggak ada duit nggak apa-apa, yang penting kita nggak punya utang sama orang. Udah nggak punya duit, banyak utang sama orang, semangat ngaji. Insya Allah Allah lunasi daripada hutang-hutangnya.
Kalau udah lunas utangnya jangan nggak ngaji lagi, ngilang. Akhirnya banyak utang lagi. Ngaji yang semangat. Ada yang ngintip kayaknya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita bisa ambil pelajaran, kita petik daripada hadis ini? Yang pertama adalah bahwasanya surga itu sulit didapati kecuali dengan sabar. Kecuali dengan sabar, dengan tabah. Semuanya ada ujiannya, tetapi yang harus kita tahu apa? Allah Subhanahu wa taala nyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai daripada kemampuannya. Kalau ngerasa kita nggak mampu, ujian itu berat, kan Allah ngasih ujian pasti kita mampu. Datang kepada orang tua kita minta doain. Datang kepada guru kita minta doain. Pasti insya Allah dikasih jalan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus banyak-banyak sabar. Makanya habis sholat baca Alam Nasroh, surat Alam Nasroh ya, Laka Sodrok, tangannya di dada sampai selesai. Kemudian disambung dengan baca ayat kursi. Itu bikin hati kita menjadi sabar. Karena sabar ini tidak ada batasnya. Bukan sabar saya ada batasnya. Namanya sabar, makin lama menjadi orang yang semakin sabar. Fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan sabar yang baik. Karena sabar itu indah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya kita jalan-jalan menuju surga ini kita gapai semuanya. Contoh tadi ya, kita nyenengin anak-anak. Allah bikinnya surga khusus orang-orang yang nyenengin anak. Kita ambil jalur itu. Contoh lagi, jalur apa tadi? Puasa. Ada surga diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang sering berpuasa. Kita ambil jalur itu. Kemudian kita ambil daripada jalur sedekah. Kita ambil daripada jalur mahabbah. Kita ambil daripada jalur birrul walidain. Kemudian kita bangun dengan jalur salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ambil jalur mahabbah kepada aulia wasolin. Semua jalur yang mampu kita gapai, kita gapai. Kita nggak masuk surga dari pintu yang sini, masuk surga dari pintu yang satu lagi. Nggak bisa masuk dalam surga Firdaus, kita masuk ke surga yang levelnya paling bawah. Makanya kalau orang yang cinta sama Rasulullah SAW, insya Allah dapat memandang wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Apa yang kedua, pelajaran yang pertama tadi apa? Pelajaran yang pertama tadi kita harus banyak sabar, harus bisa mengontrol daripada hawa nafsu kita. Kemudian yang kedua apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Bahwa kita tidak bisa selamat dari neraka kecuali dengan kita pintar meninggalkan daripada syahwat. Memang berat. Makanya harus kita paksain, harus kita lawanin. Yang mana Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid din wa dunya wal akhirah. Inna tariqal jannah wa'ar. Sungguhnya jalan menuju surga ini sangatlah keras. Imam Ghazali ini yang bilang, Imam Sufi sedunia, jalan menuju surga ini keras. Untuk menggapainya sangatlah sukar. Banyak rintangan, banyak lika-liku, banyak lubang, banyak yang memusuhi, yang merampas. Jarang ada yang senang, jarang ada yang ngikutin. Ya seperti inilah jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya contoh kita nih, misalnya kita mau melakukan kebaikan nih, kita mau berbuat baik. Kira-kira ada nggak orang yang senang sama kita? Ada. Ada nggak orang yang nggak senang sama kita? Banyak. Nah sekarang kalau kita waliyadzubillah melakukan maksiat, ada nggak orang yang nggak senang sama kita? Ada. Berbuat baik, ada nggak yang nggak senang sama kita? Berbuat maksiat, ada nggak yang nggak senang sama kita? Sekarang kita mau pilih mau yang mana? Hah? Buat baik ada yang nggak senang. Berbuat buruk ada yang nggak senang. Mau yang mana? Pilih. Yang baik. Sabar, kita jangan pikirin daripada omongan orang. Makanya mudah-mudahan sesuatu yang sedikit ini memberi pelajaran untuk kita semua, bahwasanya kita sadar memang jalan menuju surga berat. Jangan kita ngambil jalan pintas. Karena kan ada iklannya tuh, jalan pintas bukan sesuatu yang pantas. Benar itu, kadang-kadang ada benernya juga iklan. Tapi ada juga iklan yang diterek, kadang-kadang yang nggak benar. Ada kalam-kalam yang hikmah, ada juga kalam-kalam yang tidak hikmah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Silakan yang ingin bertanya, mungkin umum ya, boleh nanya tentang pembahasan ini atau pembahasan fikih ataupun yang lainnya. Tafadhol.